Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang pengembangan kurikulum yang beranggotakan saya sendiri Alifa Begum Nabila. Selanjutnya rekan saya Afifi Sukraini Putri. Selanjutnya Fani Gustia Putri dan Nuratiah Rina Gustiana Hasanah. Baiklah, materi pertama yaitu tentang pengertian pengembangan kurikulum yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, secara etimologi, kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari atau kurir, yang berarti tempat berpacu. Jadi istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi kuno di Yunani, yang berarti jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis start menuju garis finish. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengembangan kurikulum adalah proses memaksimalkan pelaksanaan kurikulum dalam mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan sebagaimana dalam bentuk kurikulum yang ditetapkan pemerintah setelah dilaksanakan dalam waktu tertentu. Pengertian kurikulum menurut para ahli yaitu Zainea Arifin, kurikulum merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan sekaligus merupakan pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis jenjang pendidikan. Baiklah, menurut Omar H. Malik, kurikulum dapat didefinisikan sebagai perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang bermaksud untuk membawa siswa ke arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan menilai sampai di mana perubahan itu telah terjadi pada diri siswa. Baiklah, materi selanjutnya sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Peter V. Olivia mengemukakan bahwa pada prinsip pengembangan kurikulum paling tidak ada 4 sumber yang menjadi acuan sebuah pengembangan kurikulum, yaitu data empiris, data hasil penelitian, kisah rakyat yang menyangkut tentang keyakinan masyarakat dan nilai-nilai yang ada di dalamnya, serta pemahaman bersama atau pengertian umum yang ada di dalam suatu masyarakat. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, dapat dikategorikan bahwa hanya ada 2 sumber yang menjadi prinsip pengembangan kurikulum, yaitu sumber ilmiah dan sumber non-ilmiah. Sumber ilmiah didapat dari data-data dari kegiatan yang bersifat ilmiah, seperti halnya penelitian, data-data empiris tentang kelemahan dan kekurangan kurikulum. Sedangkan sumber non-ilmiah didapat dari hal-hal yang bersifat non-ilmiah, seperti cerita rakyat, legenda, mitos, dan sebagainya yang telah menjadi keyakinan umum oleh suatu masyarakat dan memiliki nilai-nilai tertentu di dalamnya. Menurut Sukma Dinata, dalam bukunya Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek menyebutkan beberapa sumber pengembangan kurikulum. Di antaranya yang pertama, kehidupan dan pekerjaan orang dewasa, di mana isi kurikulum disesuaikan sebagai persiapan anak untuk menjalani kehidupan dan pekerjaan orang dewasa. 2. Budaya masyarakat, termasuk di dalamnya semua disiplin ilmu yang ada sebagai pengetahuan ilmiah, nilai-nilai, perilaku, benda material, dan unsur kebudayaan lainnya. Yang ketiga, anak, sebagai pusat atau sumber kegiatan pembelajaran. Perhatian dalam menyusun pengembangan kurikulum bukan suatu hal yang akan diberikan pada anak, tapi bagaimana potensi yang ada pada anak dapat dikembangkan secara optimal. Yang keempat, penyusunan kurikulum sebelumnya, baik sesuatu yang negatif maupun hasil evaluasi positif atas pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Yang kelima, tata nilai di masyarakat, termasuk nilai-nilai apa saja yang akan diajarkan di sekolah atau dalam pelaksanaan kurikulum. Yang keenam, kekuasaan sosial politik tertentu, termasuk lembaga, arah kebijakan atau produk-produk politik berubah pengaturan perundang-perundangan yang berlaku. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang sudah menjelaskan tentang sumber-sumber prinsip pengembangan kurikulum. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum yang akan dijelaskan rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Adapun prinsip yang pertama yaitu prinsip relevansi. Prinsip ini merupakan prinsip paling dasar dalam sebuah kurikulum. Prinsip ini juga bisa dikatakan sebagai rohnya kurikulum, yang artinya di mana jika prinsip ini tidak ada, maka sebuah kurikulum tidak ada lagi artinya. Yang kedua, prinsip fleksibilitas. Prinsip ini terkait dengan keluasan dalam tahap implementasi kurikulum. Penerapan prinsip fleksibilitas dalam kurikulum adalah bahwa suatu kurikulum harus dirancang secara fleksibel atau luas, sehingga pada saat diimplementasikan memungkinkan untuk dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan kondisi yang ada. Yang ketiga itu prinsip kontinuitas, yakni adanya kesinambungan dalam kurikulum, baik secara vertikal maupun horizontal. Pengalaman belajar yang disediakan kurikulum harus memperhatikan kesinambungan, baik yang di dalam tingkat kelas, antar jenjang pendidikan maupun jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan. Yang keempat, prinsip efisiensi, yakni mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum. Yang terakhir itu prinsip efektivitas, yakni mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir, baik secara kualitas maupun kuantitas. Mengembangkan kurikulum pendidikan perlu mempertimbangkan prinsip efektivitas. Yang dimaksud dengan efektivitas di sini adalah sejauh mana rencana program pembelajaran dicapai atau diimplementasikan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Fani Gustia Putri, NIM 19075155. Saya akan membacakan prinsip-prinsip khusus dari pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip penentuan tujuan pendidikan. Tujuan menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Perumusan komponen-komponen hendaknya mengacu pada tujuan pendidikan. Perumusan tujuan pendidikan bersumber pada yang pertama, ketentuan kebijaksanaan pemerintah yang dapat ditemukan dalam dokumen-dokumen lembaga negara mengenai tujuan dan strategi pembangunan termasuk di dalamnya pendidikan. Lalu yang kedua, survei mengenai persepsi orang tua atau masyarakat tentang kebutuhan yang dikirimkan melalui angket atau wawancara dengan mereka. Yang ketiga, survei tentang pandangan para ahli dalam bidang-bidang tertentu, dihimpun melalui angket, wawancara, observasi, dan dari berbagai media khusus. Lalu yang keempat, survei tentang manpower. Yang kelima, pengalaman negara-negara lain dalam masalah yang sama. Lalu yang terakhir, penelitian. Yang kedua, prinsip pemilihan isi pendidikan atau kurikulum. Dalam penentuan isi kurikulum, beberapa pertimbangan yang dapat didasar pada acuan ialah diperlukan penjabaran tujuan pendidikan ke dalam perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Lalu memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan para perencana kurikulum perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, perlu penjabaran tujuan pendidikan atau pengajaran ke dalam bentuk perbuatan hasil belajar yang khusus dan sederhana. Lalu yang kedua, isi bahan pelajaran harus meliputi segi pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, unit-unit kurikulum harus disusun dalam urutan yang logis dan sistematis. Yang ketiga, prinsip pemilihan proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajar hendaknya memperhatikan hal-hal yang kecocokan metode atau teknik belajar mengajar, lalu variasi metode atau teknik dalam proses belajar mengajar terhadap perbedaan individu siswa, serta keefektifan metode atau teknik dalam mengaktifkan siswa dan mendorong berkembangnya kemampuan baru. Pemilihan proses belajar mengajar yang digunakan hendaknya memperhatikan metode atau teknik belajar, metode atau teknik kegiatan yang bervariasi, metode atau teknik memberikan urutan kegiatan yang bertingkat-tingkat, lalu metode atau teknik
menciptakan kegiatan untuk mencapai tujuan kognitif, efektif, dan psikomotor. Lalu yang metode atau teknik yang lebih mengaktifkan siswa. Lalu yang keempat, prinsip pemilihan media dan alat pengajaran. Langkah-langkahnya dengan merumuskan tujuan pendidikan pada ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik. Dalam penyusunan penilaian atau tes hendaknya diikuti langkah-langkah yang sebagai berikut. Yang pertama, rumuskan tujuan-tujuan pendidikan yang umum dalam ranah-ranah kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang kedua, uraikan ke dalam bentuk tingkah laku yang dapat diminati. Yang ketiga, hubungkan dengan bahan pelajaran. Lalu yang terakhir, tuliskan butir-butir dari tes. Yang kedua, merencanakan suatu penilaian hendaknya diperhatikan. Yang pertama, bagaimana kelas, usia, dan tingkat kemampuan kelompok yang akan dites. Yang kedua, berapa lama waktu dibutuhkan untuk pelaksanaan tes. Yang ketiga, apakah tes tersebut berbentuk uraian atau objektif. Lalu yang keempat, berapa banyak butir tes perlu disusun. Lalu yang terakhir, apakah tes tersebut diadministrasikan oleh guru atau oleh murid. Dalam pengelolaan suatu hasil penilaian hendaknya diperhatikan yang pertama, norma apa yang digunakan di dalam pengolahan hasil teks. Lalu, apakah digunakan formula guessing. Lalu yang ketiga, bagaimana pengubahan skor ke dalam skor masak. Yang keempat, skor standar apa yang digunakan. Dan terakhir, untuk apakah hasil tes digunakan. Ketika prinsip-prinsip khusus ini tidak terlaksana, maka kurikulum tidak memiliki acuan, isi atau tujuan kurikulum bertolak belakang atau tidak searah dengan tujuan pendidikan, sehingga kurikulum tidak berkembang dan menghasilkan suatu sistem pendidikan yang lebih baik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada rekan saya yang telah menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Baiklah, itulah sekian persentase dari kelompok 7. Ada salah dan kata, salah perbuatan maupun kata. Kami dari kelompok 7 mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.